Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du ibadallah usikum taqwallah fa inna jannatan iddat liman taqah. Jamaah rahimakumullah, yang dikaji atau ditadaburi hadis pagi ini riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik yang judulnya diantara tanda-tanda kehancuran. Dan hari ini waktu isroknya jam 6 lewat 8 ya, atau lewat 5. Jadi ada waktu sampai waktu isrok. Kita kaji Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala la uhadditsannakum hadisa la yuhaddisukum ahadun ba'di sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sengaja kajian hari ini tidak semua sanad saya bahas karena panjang bahasannya. Hanya dari sahabat Anas bin Malik yang sudah kita kenal. Anas bin Malik itu adalah sahabat Rasul yang dihibahkan oleh ibunya ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Waktu itu ketika berusia 10 tahun. Dan minta didoakan, nanti doanya di dalam riwayat. Kata Anas bin Malik, min asratis sa'ah, di antara, min itu di antara asrat, tanda, syarat, atau alamat, as-sa'ah, sa'ah itu di dalam Al-Quran kadang-kadang berarti kiamat. Seperti yas'alunaka 'anis sa'ah. Tapi kadang-kadang sa'ah itu berarti kehancuran. Kadang-kadang berarti sa'ah itu ya waktu, jam. Jadi kalau di Arab ada as-sa'at, itu betok. Kemudian ayyakillah, di antara tanda-tanda sa'ah, ayyakillah sedikit. Al-ilmu, ilmu. Wayadharo, dan muncul dohir, lahir. Yadharo, karena doh itu suka dibaca L di Indonesia. Jadi yadharo, dohir, jadi lahir. Al-jahru, kebodohan. Wayadharo, dan lahir, muncul, menyebar. Az-zina, jina. Watusrobu, dan diminum. Al-khomru, khomer. Watak suro, dan banyak. An-nisa, wanita. Wayakillah, dan kecil, sedikit. Ar-rijalu, laki-laki. Hatta sehingga yakuna ada li khomsin, untuk 50 wanita. Li khomsin untuk 50. Imro'atan, wanita. Al-qayyimul wahid, satu laki-laki. Hatta yakuna lihomsina imro'atan al-qayyimul wahid, sehingga terjadi perbandingan antara laki-laki wanita itu 1:50. Jadi 1 pria 50 wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari yang lahir 194, wafat 256 pada juz 5 halaman 21. Anas bin Malik sudah saya riwayatkan tadi, yang ketika sampai di Madinah Rasul mendapat hibah dari Ummu Sulaim dan minta didoakan, dan di antara doanya Allahumma aksir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Perbanyaklah harta dan anaknya dan masukkan ke surga. Kemudian ada juga hadis tambahan lain, yaitu wa'atil umurahu waghfir, dan bahu, panjangkan usianya dan ampuni dosa.
Ada juga yang bunyinya hadis riwayat Bukhari juga, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma'a toitahu. Jadi banyak doanya Rasul kepada Anas bin Malik. Dan diriwayatkan hadis oleh beliau sebanyak 2276. Sewaktu di Al-Falah minggu kemarin saya membahas tentang hadis wanita haid, ya, gaul wanita haid. Terus muncul pertanyaan dari seorang bapak, Pak, katanya kan hadis teh jutaan, itu dari mana cara mengumpulkannya susah? Saya bilang bener gitu, hadis teh jutaan. Berapa juta, Pak? Saya bilang, kalau hadis jutaan itu berapa juta? Karena hadis yang paling banyak itu kan diriwayatkan oleh Abu Hurairah abad 50. Paling banyak saja cuma 5.000-an, besar. Dan Anas bin Malik 2.275. Sebetulnya hadis itu nggak ada jutaan. Dan rawi hadisnya juga kan 144.000. Ya. Ada juga yang mengatakan kata Ibnu Hajar 124.000. Dan ya paling banyak itu Abu Hurairah gitu, yang lain mah nggak ada yang banyak. Jadi itu sepintas, hadis itu nggak jutaan. Tapi jumlahnya berapa banyak ya? Imam Ahmad meriwayatkan, Imam Bukhari meriwayatkan. Dan kembali ke Anas bin Malik, itu hadisnya diriwayatkan 2276 dan wafat tahun 93 Hijriah dan lahirnya 10 tahun sebelum hijrah. Jadi 10 plus 93 dalam usia 103 tahun. Dan putranya 80 putra, 2 putri ketika meninggal, dan cucunya 115. Itu sepintas. Kata Anas bin Malik, la uhaddisannakum hadisan. Perkataan la uhaddisannakum itu berfungsi sebagai jawab sumpah wa. La uhaddisannakum. Ini perkataan Anas bin Malik. Karena di dalam kalimat lain, wallah la uhaddisannakum, aslinya. Yang berarti demi Allah, aku akan hadiskan kepadamu, aku akan kabarkan kepadamu hadis. Nah, karena sahabat itu kepada hadis kadang-kadang menyebut sunnah, kadang-kadang menyebut hadis, kadang-kadang menyebut kabar. Dan Rasul juga begitu, mengatakan ala ukhbirukum, nah, itu hadisnya disebut kabar. Ala uhaddisukum, hadisnya disebut hadis. Tapi barang siapa yang tidak menyenangi sunnahku, man raghiba an sunnati walaysa minni, itu sunnah. Tapi sunnah dalam pengertian hadis, bukan sunnah dalam pengertian fikih. Beda antara hadis dan fikih, kadang-kadang suka disamakan. Sunnahku teh diartikan fikih, padahal sunnah di dalam hadis, dalam ulumul hadis, dan sunnah di dalam fikih beda artinya. Kalau sunnah di dalam fikih kan mayusabu fi'luhu wa la yu'aqabu tarkuhu. Sunnah di dalam fikih itu pengertiannya adalah yang mendapat pahala apabila dikerjakan dan tidak disiksa kalau ditinggalkan. Itu sunnah menurut fikih. Sedangkan sunnah menurut hadis itu apa yang diucapkan qauluhu, fi'luhu, perbuatannya, kemudian tindakannya, sikapnya, takriruhu. Sunnah. Sunnah itu kalau disebut di dalam hadis bisa secara fikih, bisa wajib, bisa sunnah mandu. Jadi la uhaddisannakum di sini aku sampaikan hadis. Ada yang meriwayatkan bahwa Anas pada saat itu bertanya kepada para sahabat, apakah tidak perlu aku sampaikan hadis?
yang sangat penting. Jadi Anas itu berdialog dengan sahabat. Maklum Anas bin Malik itu sahabat yang senior ya, sehingga wafatnya juga kan boleh dikatakan terakhir di tempat beliau hidup. Lau hadisanakum kalimat la yuhadisukum ahadun ba'di, dalam riwayat Muslim itu tidak dicantumkan maf'ulnya. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Majah la yuhadisukum bihi ahad ba'di. Berdasar jalur hisab kalimatnya la yuhadisukum bihi ghairi. Selain aku, tidak akan menyampaikan hadis ini selain aku, karena ada yang memahami menurut riwayat Abu Awanah la yuhadisukum ahadun sami'ahu min Rasulillah. Jadi tidak ada yang meriwayatkan hadis yang langsung mendengar dari Rasul. Jadi hadis ini kata Anas bisa saja sampai kepada kalian setelah aku, tetapi bukan dari yang langsung. Karena yang langsung dari Rasul mah hanya beliau sendiri. Jadi diketahui bahwa setelah Anas itu memang benar-benar tidak ada sahabat Rasul yang menyampaikan hadis ini. Malum beliau kan tahun 93, jadi sudah mau masuk ke abad kedua gitu ya, setelah hijrah. Jadi boleh dikatakan abad kedua setelah Rasul dilahirkan. Jadi hadis ini disampaikan oleh Anas bin Malik terakhir di daerahnya, yaitu pada saat itu sedang di Basroh Anas bin Malik itu. Karena Anas kan hijrah ya, yang asalnya di Madinah, terus pergantian khalifah, pergantian Rasul oleh Abu Bakar, kemudian oleh Umar, kemudian Utsman, dialami oleh Anas itu. Dialami juga Ali, dialami juga oleh Al-Hasan. Kemudian pindah ke Damaskus oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dilanjutkan oleh Yazid sampai ke khalifah ke-8 yaitu Umar bin Al-Aziz. Anas bin Malik itu sampai ke situ. Makanya kata beliau yang sedang di Kufah tidak ada yang menyampaikan kepada kalian hadis ini yang mendengar langsung dari Rasul. Jadi la yuhadisukum bihi ba'di itu dapat berfungsi khusus. Jadi kepada orang Basrah atau kepada masyarakat lain. Dan beliau mengatakan sami itu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, min asyratis sa'ah. Perkataan min pada hadis ini tab'id, itu sebagian kecil. Jadi bukan semuanya, sebagian kecil. Makanya saya ubah di sampul buku itu antara tanda kehancuran, karena masih banyak tanda-tanda yang lain. Ini di antara saja. Jadi diartikan sebagian. Guru saya itu mengartikan min tina tibatan sawareh. Jadi tina tibatan sawareh. Saya mah ngaji teh ku bahasa Sunda. Itu min. Di antara perkataan asrot merupakan bentuk jamak dari syarat. Syartun. Itu sesuatu yang mesti dipenuhi sebelum apa yang disyaratkan itu terjadi. Jadi asrot itu sesuatu yang mesti dipenuhi dan sebelum terjadi. Contoh, Imam Asy-Syafi'i membagi dalam sholat itu ada syarat sholat, ada rukun sholat, ada syarat haji, ada rukun haji. Imam Syafi'i kan yang membagi hukum 5 itu, al-ahkamul khamsah. Jadi syarat itu ada syarat, ada rukun. Kalau syarat persamaan syarat dengan rukun sama-sama harus dipenuhi. Tapi perbedaannya kalau syarat sebelum terjadi.
Kalau rukun dalam terjadi seperti syarat sholat, itu harus dikerjakan sebelum sholat. Makanya wudhu itu syarat sholat, makanya harus dikerjakan sebelum sholat. Ngadap kiblat syarat sholat, walaupun kesananya jadi rukun juga dalam sholatnya. Itu syarat. Kalau rukun di dalam Al-Fatihah, rukun sholat. Jadi di sini juga tanda-tanda min asyrot itu belum terjadi kiamatnya mah. Tapi itu merupakan salah satu tanda kiamat atau tanda kehancuran. Jadi bisa seperti tadi saya katakan, saat itu bisa kiamat, bisa kehancuran. Perkataan saat mempunyai arti yang sama dengan zaman, karena makanya waktu ya, atau waktu atau masa kejadian. Namun dalam Al-Quran perkataan saat itu sering bermakna hari kiamat atau saat-saat kehancuran. Di dalam Al-Quran perkataan as-sa'ah itu ada 35 kali, yang hampir semua memang berarti hari kiamat dan saat kehancuran atau saat kehancuran. Ya, diantaranya di sini surat Yusuf ya, afa aminu ayyatiyahum wasiyatun min adabillah au ta'tiyahumus sa'ah baghtatan wa hum la yashkurun. Itu saat di sini diartikan oleh debat kedatangan kiamat kepada mereka. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un adzim. Nah, zalzalatas sa'ah, kegoncangan hari kiamat, syai'un adzim. Dan masih banyak, seperti tadi ada 35, jadi tidak perlu saya bahas semuanya. Silahkan bapak-bapak, ibu-ibu nanti datang ke rumah dilihat as-sa'ah. Kemudian asrotis sa'ah itu mengandung arti syarat terjadinya atau saat kehancuran yang dipahami oleh ulama sebagai tanda bakal terjadinya kiamat. Jadi kalau ada yang disebut di dalam hadis ini, maka kiamat itu pasti terjadi. Dekat gitu. Sudah mendekati datangnya. Karena kalimat ini diawali min, maka tanda akhir zaman atau tanda hari kehancuran itu sebagian saja yang disebut di sini. Tentu saja masih banyak yang lainnya. Yang pertama, ayakillal ilmu wa yadharo jahdu. Sedikit ilmu dan muncul kebodohan. Menurut Ali Nasib itu penyusun kitab At-Taj Al-Jami' li Usulil Hadis. Hadis ini dengan menyatakan bahwa di antara tanda akhir zaman adalah hilangnya ilmu disebabkan kaum ulama banyak yang wafat dan tidak ada yang menggantinya, hingga kebodohan semakin merajalela yang berakibat manusia banyak yang sesat. Abdurrahman Al-Banna, beliau adalah penyusun Al-Fathur Rabbani, yaitu kitab Musnad Ahmad, disusun oleh Abdurrahman Al-Banna itu berdasar judul. Kan kita tahu ya, Musnad Ahmad tuh hadisnya bukan berdasar judul materi, tapi berdasar sahabat. Nah, oleh Imam Abdurrahman disusun berdasar judul. Kemudian disyarahkan, namanya Al-Fathur Rabbani. Beliau menyatakan isyarat hadis ini adalah merajalelanya kebodohan di kalangan umat. Jadi bukan, kata beliau, bukan ilmunya hilang, tapi yang muncul kebodohan. Sehingga yang punya ilmu itu tidak nampak keilmuannya. Justru yang menonjol yang tidak punya ilmu. Boleh jadi orang yang tidak berilmu malah meraih kekuasaan. Kayak mah geus katempo ya di Indonesia. Sok ayeuna lamun
eh, calon wali kota Bandung ya, ayeuna kan keur kosong ya wali kota Bandung. Kayak calonkeun ada seorang profesor, doktor atau kiai, kayak gue berlomba jadi calon jeung wali kota bersama artis, pasti eleh ku artis. Yang profesor doktor kan kalah lain. Wali kota di apa DPD gitu ya, DPD tahun kemarin juga periode yang lalu kan ada profesor doktor menjadi calon Jawa Barat tuh, profesor doktornya itu banyak, tapi yang yang terpilih kan temannya Kang Ibing itu apa? Ya, bukan saya katakan bodoh, tapi artinya dari sudut keilmuan. Jadi di DPD kan enggak gitu. Ya kadang-kadang itu muncul juga seperti itu. Jadi mungkin ilmu nama terhilang. Ada yang mengartikan hilang ilmu tadi karena kaum ulama banyak yang wafat. Kalau kaum ulama banyak yang wafat, mah perhatian sebetulnya. Jadi bukan berarti ulama itu tidak wafat, nanti berau kan wafat. Banyak ulama itu wafat dalam masa muda ya. Antara lain ya tadi yang populer Imam Syafi'i kan. Nah, wafatnya kan ketika umur 54 tahun. Lahir 150, wafat 204. Imam Ghazali kan sohor di Indonesia. Itu wafatnya kan cuma berusia 55 tahun. Muslim 56 tahun. Jadi para ruda lah, para ulama itu banyak. Jadi riwayat Muslim itu berbunyi ayarfa. Jadi diangkat. Sebagaimana riwayat Sa'ad bin Abi Syaibah. Kemudian perkataan ayatillah yang berarti menjadi sedikit, ada kemungkinan menunjukkan di permulaan akhir zaman yang kemudian lama kelamaan menjadi hilang. Bisa saja ditandaskan yarfa atau yakillah. Tanda pertama kehadiran akhir zaman di sini ialah diangkatnya ilmu yang semakin nampak kebodohan. Sebagaimana di dalam sabda Rasul juga, ayyakilah ilmu wayadhar, kemudian yarfaul ilmu wayadharjah. Itu diriwayatkan juga dari Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu. Allah itu mencabut ilmu tidak sekaligus dari yang berilmu ujung-ujung hilang gitu. Ya kecuali yang pikun ya. Yang pikun bisa saja orang yang pintar ujung hilang ilmunya. Ada ilmunya kadang-kadang karena tidak pikun juga, tapi karena sesuatu penyakit. Kadang-kadang stroke juga menimbulkan hilang kepohoan. Tapi sabda Rasul, Allah tidak mencabut seperti itu. Sehingga kalau mau menghilangkan ilmu, Rasulullah SAW itu apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu yakbidul ilma biqabdil ulam, dengan banyak yang meninggal ulama. Tapi tentu saja ulamanya yang benar-benar ulama. Karena kata Imam Ghazali, ulama itu adalah ulama su. Ada juga ulama jelek. Ulama tapi jahat, ulama tapi bikin orang sesat. Ada pula ulama yang baik. Tapi tentu saja yang dimaksud dengan hilangnya ilmu dengan mewafatkan ulama adalah ulama-ulama yang baik. Yang apabila nanti tidak tersisa, lam yatruk aliman, tidak tersisa ulamanya, ittakhadanas ru'usan juhalan. Maka manusia itu memilih pemimpin-pemimpinnya yang bodoh-bodoh. Asu'ilu fabtau bigoiri ilmin, maka ditanya
Maka dia menjawab tanpa ilmu, fa'adallu wa'adallu, maka menjadi sesat dan tersesat masyarakat itu. Itu yang namanya kaum Ruwaibidah. Kalau tak salah udah dibahas ya pada waktu yang lalu, kaum Ruwaibidah. Karena ulama itu tandanya innama yakhsyallah min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Ulama itu yang yakhsyallah, yang hanya takut oleh Allah. Ulama itu tidak takut oleh siapapun. Jadi kalau dia memberi fatwa tidak takut siapapun. Kan kadang-kadang ulama teh yang berilmu teh mau memberikan fatwa teh demi kepentingan kan, atau suka pertimbang-timbang dulu kira-kira fatwa ini disenangi atau tidak. Tapi kalau ulama itu tidak ada yang takut oleh siapapun selain oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicaranya masih ewu pak ewu, masih rakhirin kureta, nah itu bukan ulama. Karena ulama bener mah yasyallah min ibadihil ulama. Jadi dia tidak takut oleh siapapun kalau memberikan fatwa, rek ngeunaheun rek henteu, pokoknya mah sesuai aja dengan apa yang digariskan Quran dan hadis. Itu ulama. Jadi kalau masih pertimbangan-pertimbangan seperti ulama Yahudi dikisahkan oleh Al-Marudi dalam kitabnya Tafsir Al-Marudi, ulama Yahudi itu ditanya raja, gimana nih Pak Kiai, pendapat Kiai ini, ditanya oleh rajanya Yahudi, dia malah balik bertanya, keinginan engkau bagaimana? Jadi kalau raja nanya, kumaha Pak Kiai ya pendapatnya? Loh kok nanya? Yang Bapak, iya. Kalau Bapak menginginkan halal, ya saya akan cari dalil-dalil ayat yang menghalal. Kalau Bapak ingin haram, ya saya cari dalil-dalil ayat hadis yang mengharamkan. Ulama su. Min ibadihil ulama. Nah, orang yang begitu itu banyak yang wafat dan hilang. Nanti fatwanya sesuai dengan keinginan, dan sekarang sudah muncul hal-hal yang demikian, sehingga ya antara lain kan majelis ulama kumpulan para ulama sudah mulai ditekan supaya mengikuti. Kalau sekarang kan, kalau dulu kan majelis ulama Islam, sekarang kan diganti majelis ulama Indonesia ya. Majelis Ulama Indonesia dulu kan berdiri pertama itu Mutakin, baru itu Jakarta. Dan Majelis Ulama ya kadang-kadang gitu. Sekarang kalau advokat sekarang atau hak asasi manusia sering. Untung Jaksa Agung rada berani kemarin mengeluarkan fatwa tidak bolehnya pernikahan beragama. Itu diramaikan juga. Dan hakim itu memang aparat hukum, di dalam hadis dikatakan salah. Aparat hukum itu kan terbagi tiga. Isnan tinar, dua kelompok itu di neraka. Jadi mayoritas masuk neraka itu aparat hukum. Aparat hukum itu siapa? Ya polisi, aparat hukum, pengacara, aparat hukum, jaksa, aparat hukum, hakim, kehakiman, aparat hukum itu banyak ya. Dan itu yang masuk surga cuma sepertiga aja. 2/3 nama ahli neraka. Nah, bagaimana? Wawahidun fil jannah wawahidun fil jannah, hanya satu aparat hukum itu yang di surga, yang masuk surga, yang lainnya neraka, yaitu rajulun arafal haqqa qada bihi bahwa fil jannah. Ada orang yang tahu tentang hukum dalam keamanan, kepolisian, pertahanan, ya, tentara itu juga aparat hukum juga kan, pertahanan juga. Kemudian
tahu hukum, arafal haq faqada bihi, dan menetapkan hukumnya berdasar kebenaran itu, bahwa bil jannah, itu yang ahli surga. Jadi tahu hukum dan menetapkan berdasar hukum yang benar aparat hukum tersebut. Ada warajulun, orang arafal haq falam yaqdihi wajarok fil hukmi bahwa benar. Ada orang itu tahu hukum tapi tidak pernah berdasar hukum menetapkan itu sakahayang hayang nafsu atau kahayang saha anu loba duit dan segala macam bisa diatasi dengan uang katanya. Nah, jadi menetapkannya tidak berdasar hukum bahwa benar, itu orang yang ahli neraka. Warajulun lam yaqrifil haq faqada linnas ala jahlin bahwa benar. Dan kelompok yang ketiga tidak tahu hukum tapi dia jadi aparat hukum dan menetapkan hukum berdasar kebodohan, itu juga neraka. Jadi yang masuk surga mah cuma hanya satu. Nah ini menunjukkan, jadi kalau tadi dikatakan ditinjau dari sudut aparat hukum, wahnya seueur nu bodoh teh. Walaupun dia tahu tentang hukum, profesor doktor dalam ilmu hukum, tapi dasar hukum itu banyak. Jadi itu yang begitu itu bodoh ya. Jadi termasuk bodoh juga. Termasuk bodoh juga yang begitu. Bodoh di dalam pengertian bukan tidak berilmu, tapi berdasar kebodohan. Dan Al-Khalil bin Ahmad yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang wafat 505 Hijriah tadi, ar-rijal laki-laki itu arba'atun, 4 kelompok. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun. Orang itu tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Nah, itu alimun. Fattabi'u. Itu ikuti. Seseorang yang tahu ilmu dan tahu bahwa dirinya itu tahu, itu yang harus diikuti. Ada rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika na'im. Fa'aqidu. Ada orang itu tahu, berilmu, tapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Itu orang sare. Maka bangunkan. Kan ada orang itu tahu, ilmu nama hebat, tapi tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Maka itu. Arajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyid fa arsidu. Ada orang lagi la yadri, dia tidak tahu. Wa yadri, tapi dia tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Nah, itu orang mustarsyid, orang yang bodoh, alewo. Dia tahu, tetapi dirinya dia tidak tahu. Dia itu orang bodoh, tapi dirinya tahu bahwa dirinya bodoh. Nah, itu memberi petunjuk. Nah, ada lagi warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadarika jahilun farfudu. Ada orang itu bodoh tapi teu nyaho yang manehana teh bodoh. Mah jauhi aja lah orang yang begitu mah bodoh atau toloyo. Itu tanda yang pertama ya. Saya lari banyak kebodohan itu diantaranya ini. Ada, kalau istilah bapak saya itu ada yang ada pinter, ada guminter, ada orang-orang yang macam-macam. Kemudian yang kedua, tanda yang kedua ini harus saya lari, yaitu yadharu zina, munculnya perzinahan, merajalelanya perzinahan. Kalau tanda akhir zaman mah bukan orang berzina, hari berzina mati baheula ge sok aya. Di zaman jahiliyah kan perzinahan itu banyak. Tapi kalau yadhar itu zinahnya di permukaan gitu. Jadi diketahui orang itu tidak malu-malu. Itu tanda
tanda akhir zaman. Jadi orang itu melakukan zina secara terbuka. Jadi dipamer di mana-mana perzinahan itu, kumpul kebo itu. Untunglah di Indonesia sekarang udah menjurus kepada kebaikan, ditinjau dari sudut pakaian ya, ditinjau dari sudut simbolnya. Di Indonesia itu sudah termasuk menjurus kepada pakaian lebih bagus dibanding masa silam. Dibanding masa silam kan sedikit sekali yang berjilbab itu, tapi kan sekarang lebih banyak. Jadi si perzinahan yang tidak langsung itu semakin tertutup. Tetapi kalau sudah terbuka perzinahan itu di mana-mana dan sudah merasa bangga dengan perzinahan, itu tanda kehancuran. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hukum zina bisa dibaca nanti. Wa tasrabul khamru, tusrabul khamru, tusrabu diminum khamr. Khamr itu berasal dari kata khamar yang berarti sataro, menutup, artinya menutupi, sedangkan khamaro berarti memberi lagi. Adapun al-khamar, khamr sering diartikan arak, minuman keras atau segala yang memabukkan. Jadi di sini khamr ya, di dalam Al-Quran maupun hadis, khamr itu bukan barang mati atau bukan isim jamil, tapi isim mustaq. Makanya khamr itu di dalam Quran suka dikaitkan dengan maisir, judi. Innamal khamru wal maisir. Jadi khamr itu dengan judi, karena itu mempunyai kesamaan. Khamr dengan judi. Khamr apabila dia minum, maka semakin lama semakin banyak, bertambah adiktif. Sifatnya khamr itu memabukkan, baik diminum maupun disuntikan atau diisep, sama saja khamr itu. Kalau yang menimbulkan kacaunya akal. Judi juga sama. Judi juga itu kalau sudah masuk kalah, penasaran hayang menang, lamun menang katagihan hayang menang deh, itu judi. Kan sama dengan khamr. Kalau sudah minum katagihan terus. Judi juga kalau sudah masuk. Makanya Menko Info terakhir sekarang kan yang Projo itu, pendukung Prabowo itu, Projo itu diangkat jadi Menteri Info, katanya mau memberantas judi online yang pertama, jadi judi online. Karena memang kalau sudah tertagih judi itu terus menerus. Nah, kalau di sini tushrab al-khamr, khamr itu diminum secara terbuka. Khamr itu sesuatu yang menimbulkan adiktif. Nah, ini mah narkoba antaranya khamr itu, dan sekarang semakin susah karena ternyata aparat hukumnya banyak ya. Ada Kapolda sampai pengedar, susah itu. Sampai hebat-hebat sekarang khamr itu masuk merajalela ke penjara dan sebagainya. Itu syurab di antara tanda kehancuran. Itu khamr. Kemudian khamr hukumnya silakan dibaca, saya tulis di sini. Tanda yang keempat adalah taksurun nisa, bayakilar rijal, banyaknya wanita dan sedikitnya laki-laki. Nah, kalau tadi kan zina merajalela sudah banyak muncul, kebodohan banyak muncul di mana-mana, karena banyak yang bodoh tapi eksis gitu. Yang pinter ngalelap gitu. Kemudian yang ketiga barusan khamr merajalela, itu tanda kehancuran. Tadu kating ya, wanita banyak dan sedikit laki-laki. Sudah nyata belum?
Karena di sini kalau dekat hari kiamat, perbandingan antara wanita laki-laki itu satu laki-laki, wanita 50. Ini udah terjadi belum? Nah, kalau kita ingin tahu jumlah wanita banyak, laki-laki sedikit, ya harus tanyanya jangan ke sembarang orang. Tanyanya ke ahli sensus, ke BPS, Badan Pengelola Statistik. Tanyanya, Batak Suronisa banyak wanita. Nah, kita lihat sekarang di Indonesia itu ini data 2223 sekarang 2023 sekarang. Ini data 2023. Jadi tapi saya ambil sumbernya tahun 2020. Hasil sensus penduduk di Indonesia. Jadi Badan Pusat, bukan Badan Pengelola, Badan Pusat Statistik populasi penduduk. Penduduk Indonesia itu sekarang tembus 278 juta jiwa. Hingga pertengahan tahun 2023. Indonesia terus mencatatkan pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik terbaru, jumlah penduduk Indonesia itu pada tahun 2023 278,69 juta. 228,69 juta. Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk laki-laki ternyata mendominasi populasi di Indonesia. Karena jumlahnya 136,66 juta orang. Jadi 50,58% laki-laki. Jadi di Indonesia mah jumlah laki-laki lebih banyak daripada wanita. Cucu saya itu 15, perempuannya 1, 2, 3, 4, yang 11 laki-laki, 5 ya, 5, yang 10 laki-laki, yang wanita cuma 5. Jadi sekarang itu banyak keneh laki-laki, Bu, tong seepen. 50,58%, yaitu jumlahnya adalah 133,54 juta. Ya 136,66 juta. Sedangkan laki-laki 133, ulangi, wanita 133,54. Jadi 49,42. Jadi lebih banyak laki-laki dibanding wanita. Talamun ningali ieu mah bila keneh kiamat teh. Bila keneh kan ceuk hadis kiamat mah terjadi lamun laki-laki berbanding wanita, satu laki-laki 50 wanita. Berarti bedanya kan jauh. Hari ieu mah masih keneh banyak laki-laki. Oh, lamun kitu mah lila keneh kiamat teh. Tenang, jika nama mau kealaman kiamat ya. Kalau melihat hadis ini ya, dan di dunia juga ternyata masih banyak laki-laki di dunia. Nah, di sini di dunia berdasarkan data real time itu statistik dunia. Dunia itu mencapai 8.039.642.225 jiwa dunia. Dan sekarang penduduk dunia terbanyak India. Kalau dulu kan Cina, sekarang India, nomor 2 Cina, nomor 3 Amerika, nomor 4 Indonesia. Nah, Indonesia itu penduduk dunia terbanyak keempat. Tadi India
kata Sri, misalnya silakan. Tapi itu nomor 1 di dunia penduduknya. Ya. Dan ternyata di dunia pun sama, perempuan itu 49,58. Jadi kalau di Indonesia 49,42 perempuannya, kalau dunia lebih banyak laki-laki. Lebih banyak laki-laki karena perempuannya 58 mah berarti lebih banyak Indonesia. Itulah kenyataan. Tapi kalau dari sudut muncul wanita di Indonesia sudah kelihatan lebih banyak wanita. Coba aya nama pom bensin wanita, restoran wanita, masuk ke manapun wanita, rekreasi layanan wanita, jadi muncul banyak wanita sekarang ini. Jadi laki-laki banyak nu kebagian pekerjaan. Eta pan bupati, wali kota, sekarang gubernur sudah muncul. Ya, presiden mah gaya wanita calonna alamun tilu mah. Duka wakil nama ke. Enggak kayaknya katanya. Jadi itu kalau ditinjau dari sudut permukaan mah memang lebih banyak wanita sekarang. Tetapi kalau ditinjau dari sudut populasi lebih banyak pria dibanding wanita. Jadi kita lihat langsung saja ke takwil hadis. Satu, tanda-tanda akhir zaman cukup banyak, yang diungkap di sini hanya sebagian. Kemudian memperhatikan data berdasar penelitian, munculnya kebodohan itu kelihatan. Kemudian merajalelanya jinah sudah kelihatan, merajalela mabuk-mabukan sudah nampak. Yang belum nampak itu sekarang populasi pria dengan wanita. Tinjau dari sudut hadis ini. Artinya gini, jadi kalau wanita terlalu eksis mendominasi laki-laki, itu tanda kehancuran. Makanya jangan terlalu dominan pemimpin. Kemudian jumlah manusia berjenis kelamin itu kan bisa macam-macam. Ada jenis kelaminnya saja, tapi kan ada dari sudut yang lain seperti kromosom dan sebagainya. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira dianggap cukup. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, kalau ada pertanyaan sambil